persawahan, tapi kondisi lagi hujan, Maria, waktu Kondisi itu ya? lagi hujan, mungkin kalau mau bertabayun memang pada saat kunjungan posisinya hujan, tapi kan agendanya sudah ada begitu. Tapi kemudian pada saat ini diposting, Andro, ada yang memberikan komentar. Ini juga bukan orang sembarangan. Beragam, ini ya? betul. Ini ada kemudian komentar langsung dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengomentari berita soal Ketua DPR Puan Maharani ini yang kemudian menanam padi. Kalau dilihat memang kondisi sedang hujan. Hujan rintik-rintik dulu. Nah, kalau bisa dibaca, Andro, biasanya petani menanam padi tidak sedang hujan. Karena banyak juga pihak yang menyayangkan kenapa petaninya pakai masker, Ibu Puannya tidak. Tapi ternyata dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan ini sebenarnya aksi spontanitas yang ingin tahu lebih dalam bagaimana persoalan yang dihadapi oleh para petani di tanah air. Semoga hati-hati sih kalau turun ke lapangan seperti ini, kan ini bagian dari belusukan juga ya. betul, pro dan kontra lah kalau di lapangan, kalau mau dicari salahnya ya pasti ada. Bahkan dikait-kaitkan sama Capres 2024 karena nama Puan Maharani Ketua DPR RI dianggap salah satu yang memiliki kans juga. Betul, tapi kalau dilihat kansnya ini pasangannya nanti akan bersama siapa? Wah, saingannya banyak. Ada nama sebutin ya, boleh ya disebutinnya. Ganjar Pranowo yang sekarang masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Satu lagi, Maria. Nah, ini menteri kita, Bapak Prabowo, juga elektabilitas cukup tinggi, Andrew, jangan main-main. 3 besar ya, nama Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Meskipun hasilnya ini fluktuatif, ada yang mengatakan di atas 10% perolehan Ganjar, Prabowo, dan juga Anies ini, tapi yang lain juga jangan kita kesampingkan karena ada nama lain seperti tadi Puan Maharani, kemudian ada juga nama Sandiaga Uno. Ini Erlangga Hartarto, juga banyak sebenarnya nama-nama. Cuman kalau kita lihat di beberapa survei yang menduduki posisi 3 teratas ini adalah itu tadi, Bapak Prabowo Subianto, kemudian juga Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan. Nanti kita juga akan tanya langsung sama yang buat survei, mengapa kemudian urutannya begini, Pak Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Ini dapat dari masih mana sementara, datanya? Maria, itu data sementara. Kita tidak tahu, mungkin mendekati nanti tahun 2024 apakah akan berubah konstelasi politiknya seperti apa. Itu calon presiden, wakilnya kira-kira siapa ya? Nah, kan atau banyak cocokologi kalau sekarang istilahnya. Cocokologi, betul. Ya. Atau jangan-jangan dari cocokologi sekarang ini sudah menentukan nanti di 2024 petanya akan seperti apa? Ada yang mengatakan Prabowo Puan, ada yang mengatakan Anies Ganjar, mungkin nggak ya? Nah, langsung saja kita tanya, boleh? Kita undang sejumlah narasumber di sini, boleh gabung bareng kami. Ada Bang Andreas Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Andreas, bisa langsung gabung Bang Andreas. Oke, langsung juga Bang Ges Halifa, produser Jakarta Melayu Festival. Silahkan Bang, duduk. Monggo, silahkan. Bang, sebelah sana Bang. Sebelah sana Siap, Bang. Monggo. Nah, kalau sudah memanggil mereka berdua, Bang Parera boleh digeser ke sana Bang? Nah, langsung saja ini kita juga panggil Immanuel Ebenezer. Kalau dulu mungkin mengenalnya sebagai Ketua Jokowi Mania, tapi bajunya sekarang dari GP kaos sepertinya. Mania. Coba sambil dibuka, coba jaketnya sambil diperlihatkan ke layar. GP sambil masuk Mania. juga ke layar. Jadi Bang Eben, ini mau ikut kubu yang mana Bang Eben? Ke Anies atau ke kubu Puan? Pilih Bang, kita kasih hak kebebasan untuk memilih Bang. Boleh bebas pilih. Sepertinya saya harus memilih dekat dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan, oke. Iyalah. Tapi kalau dilihat dari bajunya memang sudah sama-sama merah. Ada apa ini sebenarnya? Berarti mungkin ya, Ganjar Anies mungkin ini, Bang Insya Eben ya. Allah, semoga yang namanya politik kan kemungkinan. Tahan dulu Bang, tahan dulu. katanya Ada politik satu lagi kemungkinan. ini, juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzal Simanjuntak. Sudah lama ini tidak bertemu Bang Daniel, bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, ini posisi putih, yang lain kok merah ya, kompak ya Maria ya. Ini paling Ada apa netral ini nih dengan kelihatannya. karpet merah? Oke, nanti kita tanyakan langsung. Ini ada pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, silahkan masuk. Mas Adi, sambil berjalan mungkin juga bisa sambil dipikirkan. Kok nampaknya di sini Anies dan juga Ganjar, serta Puan dan juga Prabowo. Ini kansnya mungkin nggak sih? Atau jangan-jangan posisi letak tempat duduknya juga menentukan peta koalisi 2024 mendatang? Boleh Mas. Mas Adi, silakan Mas Adi. Sambil di layar boleh Mas, sambil diperlihatkan. Mas Adi Sudah sudah senyum-senyum punya aja dari bayangan tadi. ya. Kemarin sudah ngeluarin survei, ini nggak main-main surveinya. Coba kita perlihatkan Mas Adi, kabarnya ada beberapa gambar ini, kita akan take fotonya sambil Mas Adi menganalisa kira-kira berdasarkan data dan juga. Nah ini dia Mas, pasangan ini. Sesuai dengan duduknya Eben sama Bang Ges ini ya. Mungkin nggak nih? Mungkin nggak nih? Sebelah sini loh,
loh, sebelah sini nih loh Langsung Mas. tos loh, Maria. Belum apa-apa udah tos duluan ya. Kalau yang kita tangkap ini hoax ya. Wah. Tapi kalau dua tokoh ini bisa gabung, saya kira Pilpres sudah selesai. Ya. Boleh Mas sambil mundur dikit Mas, supaya Tapi- wajah Anies sama Ganjar kelihatan Mas. Boleh Mas. Tapi kan ke sebelah problemnya, Iya, iya. antara Anies dan Ganjar ini kan bagaikan Tom dan Jerry, antara air dan minyak yang saya kira susah untuk disatukan. Susah Kan disatukan. Betul. Kalau kita melihat keterbelahan masyarakat saat ini antara cebong dan kampret, itu kan representasi politiknya kalau nggak Ganjar, ya Oh, Anies masih dibahas, Baswedan. Cebong kampret Iya, udah kan lewat sudah lah. nggak ada, Mas. Betul, memang lewat. Tapi residu demokrasi kita yang 2019 yang lalu itu nggak selesai, Bang. Makanya kalau dua orang ini bergabung, kira-kira begitu, saya kira Pilpres relatif akan Mas- mudah untuk dimenangkan Mas oleh Adi, mereka. meskipun Mengingat mereka tadi kan top of mind. Iya betul, meskipun mereka tadi juga sudah top of mind lagi keduanya. Masa nggak mungkin menang Mas? Betul, tapi kan kalau kita melihat politik itu serba kemungkinan, di Indonesia ada satu yang tidak mungkin. Anies dan Ganjar tidak mungkin itu bisa bersatu. Karena apa Mas? Apakah dua-duanya pengen Karena ngebet jadi pembelahan- calon presiden, tidak mau ngalah jadi wakilnya, salah satunya atau apa? Karena soal pembelahan yang cukup ekstrim. Jadi basis pemilih di bawah itu nggak kompak kalau dua-duanya ini bisa nyatu. Ini macam Barcelona dan Real Madrid. Sampai kapanpun nggak ketemu. Jadi Ini sebenarnya- macam Inter Milan dan Milan yang nggak mungkin selesai. Jadi meskipun ini baju dia merah-merah ini gimmick saja Mas? Atau gimana? Saya berani bertaruh Waduh, kalau waduh. Ganjar sama Anies bisa berkoalisi, maju bersama, saya akan jalan kaki nih dari sini, ya minimal ke Ciputat lah. Oh, Kita dekat, catat, dekat, kita Mas, catat, dekat, itu kita masih catat. dekat, Oh ya. kalau ini tadi adalah cocokologi ya, cocokologi kita menyebutnya Ganjar dan juga Pak Anies. Tapi kalau dengan cocokologi berikutnya nih, Mas Adi, Pak Prabowo dan juga Mbak Puan. Nah, kalau dalam beberapa simulasi yang kita lakukan, memang basis pemilihnya tidak terlampau kuat ya. Jadi posisi Puan yang elektabilitasnya tidak terlampau signifikan, kurang mengatrol suara Prabowo yang relatif stagnan. Dalam survei misalnya, Prabowo itu paling tertinggi, tapi dia sudah mulai dikejar oleh sosok lain seperti Bang Andreas Ganjar, langsung oleh mengkerut Anies. ludahnya. Nah, Kalau makanya Abang kemudian bilang dalam kurang simulasinya, mengatrol. siapapun lawan Prabowo Puan, relatif agak gampang dikalahkan. Kira-kira begitu. Tapi kira-kira untuk dicocokkan karena kemarin ada relawan yang mengatasnamakan Prabowo Puan maju. Kalau bicara tentang politik yang realistis, saya kira realistis. Puan punya karpet merah, ada Bang Hugo Parera di sini. Jelas sang putri mahkota punya tiket penting di PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo, yang saya sebut sebagai orang yang punya elektabilitas yang tinggi, kan sampai saat ini masih dianggap anak kos-kosan tuh di PDIP. Waduh. Sementara Prabowo Subianto kita tahu sudah diminta oleh seluruh kadernya untuk maju kembali, tanding ulang di 2024. Yang jadi capres siapa nih Mas Adi kira-kira? Ya, itu yang rumit. Kalau melihat elektabilitas tentu Prabowo sebagai capres. Tapi kalau melihat kekuatan partai tentu Puan Maharani. Pertanyaannya adalah, Bang Nahnil mau nggak kalau ketumnya jadi wapres? Bang, Kan mau? itu pertanyaan-pertanyaan Bang, rumit Bang sebenarnya. Daniel mau Bang ngalah Bang? Langsung dijawab Bang Daniel. Jadi gimana Bang? Mau atau tidak? Langsung silakan mikrofonnya. Mas Adi boleh sambil Masih duduk, Mas apa? Adi? Belandanya masih jauh. Tapi kan kalau ngomongin cocokologi, ya kita tahu lah politik ini kemudian dinamis lah Mas. Mungkin atau tidak? Kalau pilihannya cuma dua, mungkin atau tidak? Jawabannya adalah, Bang Daniel boleh Bang digunakan mic-nya? kalau mungkin atau tidak, pilihannya dua saja. Di politik banyak kemungkinan dan probabilitasnya selalu ada. Oleh sebab itulah saya pikir dinamisasi di politik, apalagi politik Indonesia, itu ya khasanah kegembiraan kita sendiri yang memang harus kita gembirakan, kita nikmati gitu. Yang jelas saya berkeyakinan semuanya punya komitmen yang sama untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Dan paling penting juga yang harus selalu diingatkan kepada publik itu adalah bagaimana menggembirakan perbedaan, bagaimana bisa berkontestasi dengan elok, berkontestasi dengan penuh kegembiraan, itu yang paling penting. Kayak Jadi sepertinya- mengedukasi publik dengan Tapi kan beragam publik sempat kecewa kemarin Bang pemilihan. Daniel Prabowo dianggap, wah kemarin kita dibaperin nih, kemarin kok Prabowo gabung sama pemerintahan, kok harusnya tidak konsisten, independen saja gitu. Kan itu sempat buat kecewa ya, juga Bang. Kecewa itu wajar kan, tapi gambaran kekecewaan itu tidak menggambarkan kebenaran. Tentu kita tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, pilihan kita itu. Kalau kemudian kita mengikuti
apa namanya baperitas gitu ya. Itu jadi Istilah baru nih ya. sulit gitu. Kalau tentu pemimpin elit politik tahu yang terbaik bagaimana menggambarkan kepentingan yang lebih besar. Kita jangan justru kemudian merawat kontestasi itu menjadi sarana benci gitu. Jadi jangan sampai kemudian para elit menjadi penyaluran kebencian, penyaluran kemarahan, tapi justru kemudian elit dalam hal ini adalah misalnya capres atau politisi yang ada itu kemudian menetralisir kebencian itu. Jadi saya berulang kali mengatakan di negeri ini yang harus terus kita kubur itu adalah kebencian politik, dendam politik. Nah itu yang paling tidak sehat karena terus terang bagi saya melihat ada dendam politik yang seringkali tidak sembuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah proses healing, penyembuhan terhadap dendam politik. Kita harus kembali bersatu, kita harus gotong royong, misalnya kita harus kolaborasi karena Indonesia itu memang diisi dengan perbedaan yang sangat tinggi, akhirnya kemudian kompetisinya tinggi. Tinggal gimana menggembirakan kompetisi itu. Dan itu tugasnya kita semua untuk mengedukasi gitu. Kok tadi gotong royongnya nengoknya nunjuknya ke sebelah ya. Gotong royong ini dalam 2024 atau seperti apa? Tapi Mas Daniel begini, kalau misalnya dari Prabowo sendiri ya, apakah mungkin akan menjadi cawapres atau akan tetap jadi capres sebenarnya Gerindra ini? Tentu arus besar di Gerindra itu meminta Pak Prabowo untuk menjadi capres. Itu arus besar di Gerindra, kemudian pendukung Pak Prabowo di luar Gerindra itu semuanya meminta Pak Prabowo untuk jadi capres. Tapi catatannya Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu belum memberikan atensi terkait permintaan-permintaan itu. Karena apa? Karena salah satu fokus utama Pak Prabowo pada hari ini ya tentu menunaikan dan melunasi amanah yang sudah diberikan oleh Presiden. Jadi PR paling besar sekarang yang ingin dikerjakan oleh Pak Prabowo adalah menunaikan bagaimana caranya kita punya legasi, punya warisan terkait dengan pertahanan Indonesia. Nah, itu yang menjadi concern Pak Prabowo hari ini. Nah, tapi kalau kemudian Bang Andreas perlu ditanggapi soalnya tadi sinyalnya kuat sekali Prabowo jadi calon presiden. Ya Puan mau nggak mau kalau disandingkan ngalah dikit Bang. Jadi wakilnya aja Bang Andreas Tapi Faria. mungkin tidak mau sih Bang Andreas. Ketawa loh jawabnya Andrew. Tadi saya senang karena pas gotong royongnya lihat saya juga. Pertanda apakah ini? Nggak gini. Jadi kalau soal capres ya kita jawab yang normatif ya. Di PDI Perjuangan itu kan ada fatsun politik dan itu sudah dipakemkan di dalam konstitusi partai bahwa itu keputusan itu ada di wilayah ketua umum gitu, hak prerogatif ketua umum. Makanya selama ini saya sebenarnya jadi pengamat juga gitu. Pengamat terhadap teman-teman ini, terutama ini saudara saya Emmanuel ini kan begitu semangat untuk turun untuk menjadi relawan, terus kemudian juga mengamati perkembangan survei-survei termasuk dari Mas Adi Praitno ini, survei-survei dari teman-teman ini kan, ini menarik gitu. Jadi membuat politik sebelum menuju ke 2024 ini jadi meriah gitu. Setelah diamati hasilnya apa? Nah, setelah diamati tentu kita melakukan evaluasi pasti, melakukan evaluasi, terus kemudian ya kita amati lagi gitu kan. Jadi ini kan proses dinamika politik yang berjalan terus gitu kan. Karena apa? Sekarang ini kan orang melihat seolah-olah elektabilitas hasil survei itu seperti apa? Dalam tanda petik itulah yang akan menentukan gitu. Tolak ukurnya ya. Tolak ukur seolah-olah habis-habisan bahwa ini tolak ukur satu. Oke, itu betul bahwa kita melihat itu sebagai salah satu tolak ukur. Tapi kan politik itu kan survei itu kan dinamis dan dia merupakan potret-potret sesaat. Potret-potret sesaat. Sementara kalau kita bilang siapa yang akan menjadi presiden itu adalah konstan. Jadi ada variabel konstan untuk capres dan kalau dia terpilih menjadi presiden itu 5 tahun loh. 5 tahun. Kemudian tapi variabel
berubahnya itu pada survei. Ini kan yang kita sekarang baru dilakukan. ngomongnya calon kok Bang, kita belum ngomong presiden, kita ngomongin calon. Makanya untuk menjadi calon itu adalah orang yang kita harus benar-benar hitung betul. Karena menjadi presiden 5 tahun itu waktu yang lama. Dan presiden itu orang yang mempunyai atau berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini diberi kekuasaan yang besar. Tapi kalau kalkulasi kan sudah jelas, Ganjar menyalip Puan Maharani. Ya, itu Sesaat tadi. lagi Bang Andreas dijawab, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi Bapak-Bapak ya. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan menggantung dari Andromeda. Bang, jadi bagaimana? Kalau dilihat kan hasil survei salah satunya juga dari survei Mas Adi. Ini Mbak Puan udah diselip loh sama Mas Ganjar loh. Ya itu tadi gitu, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa survei itu kan potret-potret pada saat diambil sampelnya itu gitu kan, dari responden-respondennya. Dan itu masih bisa berubah, sangat dinamis gitu. Hari ini ya tinggi, besok bisa turun. Relatif jauh loh Bang selisihnya. Ya soal jauh dekat tuh relatif juga gitu. Dan itu perubahan itu bisa terjadi gitu. Sementara mencalonkan, ini pandangan di partai. Sementara kan mencalonkan presiden itu kan kalau mencalonkan untuk jadi, artinya PDI Perjuangan mencalonkan untuk memenangkan gitu. Dan kalau memenangkan calon presiden itu kan untuk waktu 5 tahun kan. Dan itu waktu yang panjang gitu. Itu konstan, faktor konstannya gitu. Sementara survei ini kan variabel pengubah gitu. Jadi faktor variabelnya yang bisa berubah-ubah gitu. Nah disitulah letak bagaimana perlunya kearifan di dalam memutuskan siapa yang akan menjadi capres. Tapi mungkin tidak Bang Andreas, ada peluang untuk Ganjar Pranowo diberikan red carpet, elektabilitas sudah tinggi kan? Saya harus katakan bahwa kemungkinan itu sangat terbuka, dan sebagai kader PDI Perjuangan saya harus katakan bahwa saya bangga gitu. Artinya tadi misalnya dari 2 pasangan dipaparkan itu kan ada 2 kader PDI Perjuangan. Mana ada partai yang lain yang punya kader begitu banyak di dalam pandangan masyarakat gitu, yang dilirik oleh masyarakat saat ini. Paling tidak berdasarkan apa yang diagung-agungkan oleh teman-teman ini, bahwa survei elektabilitas itu gitu. Kalau mengambil dari situ kan ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Ganjar, ada nama Bu Risma, ya dan mungkin juga nanti akan muncul lagi nama-nama yang lain gitu. Tapi paling tidak